Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pagi ini saya mengajak kita untuk menyimak sebuah kisah dari buku Cermin Para Martir, yaitu kisah penyamaran seorang Anabaptis terbongkar yang dialami oleh Augustine, tinggal di Beverwijk tahun 1556. Banyak orang Anabaptis tinggal di antara teman-temannya yang bukan orang Anabaptis dan tetangga-tetangganya yang tidak mau membuka rahasia. Tidak setiap orang bersikap kejam terhadap mereka. Seringkali mereka dihargai karena semangat moral mereka, dihormati karena ketulusan mereka. Augustine, seorang tukang roti dari Beverwijk, negeri Belanda, bahkan mempunyai teman-teman di kalangan pegawai tinggi. Pejabat kepolisian Beverwijk, kawan Augustine, menjanjikan perlindungan kepadanya. Sebaliknya, wali kota Beverwijk adalah orang yang fanatik terhadap iman yang tradisional, dan ia bersumpah akan menangkap dan membunuh orang Anabaptis manapun yang dapat ditemukannya. Pada suatu hari ketika pejabat kepolisian itu sedang pergi keluar kota, tiba-tiba wali kota itu memaksa pejabat kepolisian lainnya untuk menahan Augustine. Mereka mengejutkan Augustine yang sedang berada di dekat papan rotinya, sedang meremas-remas adonan roti. Tanpa menyadari bahaya yang sedang mengancam, ia tidak mempunyai waktu untuk melarikan diri. Dalam pengadilan tidak sah yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa, opsir-opsir polisi itu menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan bergegas membawanya ke bara pembakaran sebelum pejabat kepolisian teman Augustine itu kembali. Pada acara perjamuan malam yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa, Augustine bercakap-cakap dengan temannya, seorang pejabat tinggi lainnya, Jos Cornelis. Mereka menyampaikan ucapan perpisahan, berjanji akan berjumpa lagi secepatnya di surga. Tidak, kilah wali kota. Augustine disiapkan untuk masuk ke neraka. Augustine berpaling, memandang penganiayaannya, dan dengan tajam ia memerintahkan agar penyiksanya itu tampil di hadirat sidang pengadilan Tuhan dalam waktu 3 hari. Segera sesudah hukuman mati itu dijatuhkan, wali kota itu jatuh sakit. Dengan ingatan yang terganggu, ia berseru-seru terus-menerus, bahan bakar dan kayu. Dan ia pun mati dalam 3 hari kemudian. Menutup kisah ini, Mazmur 34 ayat 21-22 berkata, "Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman." Dari kisah Augustine ini, kita melihat dan bisa belajar tentang 2 hal. Bahwa beriman kepada Tuhan Yesus adalah sebuah resiko. Ada banyak hal yang bisa terjadi sebagai konsekuensi iman kita, termasuk tidak diterima oleh orang-orang sekeliling kita. Namun demikian, kesetiaan iman kita kepada Kristus adalah sebuah keharusan dan memang akan membayar harga. Oleh karenanya, kiranya setiap disiplin rohani yang kita kerjakan semakin mengokohkan iman kita kepada Tuhan Yesus, agar tantangan apapun, bahkan ketika kita menerima penolakan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dari kisah Augustine kita melihat karya Tuhan yang juga melindungi umatnya. Tuhan menghargai kesetiaan umatnya dengan sebuah pembelaan yang datangnya dari Allah sendiri. Apapun caranya, Tuhan sanggup membela umatnya dan tidak tinggal diam atas ketidakadilan
yang dialami oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Yang terpenting dalam hati kita, kisah orang-orang Anabaptis yang mengalami kematian martir tidak pernah menunjukkan keinginan untuk membalas. Bahkan untuk sekedar mendoakan dengan pokok doa yang buruk tidak pernah ada dalam hati mereka. Maka mari sembari beriman kepada Tuhan bahwa Ia sanggup melindungi, menjagai dan membela kita, milikilah hati yang murni seperti hati Kristus yang tidak pernah mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang-orang di sekeliling kita, sekalipun mereka telah berbuat tidak baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui kisah Agustin pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa betapa mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan yang mengandung resiko besar. Seringkali kepengikutan kami atau iman kami mendatangkan penolakan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kadang kami diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil. Bantu kami Tuhan, agar di tengah tantangan itu kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan jagai hati kami dari keinginan untuk membalas. Jagai hati kami untuk mendoakan yang buruk, terlebih mengucap kutuk bagi orang-orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kami. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.